Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binastain ala umurun jawadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi asmain. Assalatu wassalamu alaika sayyidi ya Rasulullah uzbiyadi qolatil ini. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minina. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisan yarfa'u qauli. Kemarin saya kedatangan tamu istimewa. Jadi dari LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Dan dia ini, saya ada kredit di satu bank namanya BPR Kaliste, terus sudah diambil LPS, sudah ditutup gitu. Diambil LPS segala macam-macam. Terus saya ngajukan sesuai POJK nomor 11, POJK nomor 3 bahwa saya minta restrukturisasi gitu. Ternyata itu tidak dikabulkan karena alasannya saya pernah restruct gitu. Terus kemarin itu si pimpinannya yang ngaku pimpinan ternyata dia hanya wakil gitu. Itu masih muda, badannya gede gitu. Dipikir saya takut gitu. Itu nakut-nakutin gitu. Nakut-nakutin, ngomong, "Pak, saya lagi rapat dengan ini," katanya. Ini sebutin, ditunjukin segala macam-macam dengan kejaksaan, dengan kepolisian segala macam-macam untuk menangani nasabah yang sama nakal, yang nakal gitu. Tuh dia kan nunjukin saya ngasih fotonya gitu. Sudah gitu baru saya debat pun dia langsung mata-matakan gitu. Jadi ada perasaan saya yang nggak suka dengan dia, sehingga terjadilah debat yang cukup kepanjangan gitu. Saya mau bayar sesuatu, cuman saya kan sekarang mau bebas riba gitu. Saya ingin hilangin bunga dendanya gitu. Ngotot bener-bener, itu gebrak-gebrak gitu. Saya ini pegawai pemerintah Pak gitu, segala macam. Oh dia gitu, saya pejabat negara katanya, perwakilan negara. Saya nggak mau tahu. Kan saya bilang harga tanah saya kan untuk belikan itu kan untuk karyawan saya sebenarnya tanahnya itu. Jadi karyawan saya yang kerjanya lama itu saya kasih tanah waktu belum ngerti tentang riba. Setelah ngerti tentang riba, belum ngerti tentang riba, saya kasih tanah. Anggaplah tanah itu nilainya 250 juta sampai 2 juta itu. Per kapingnya. Akhirnya saya beli itu, mungkin saya baru uang punya 50 juta, 100 juta saya minjem gitu ke bank itu karena supaya cepat, karena karyawan saya tidak punya ini ke bank bagus, saya ambil BPR gitu. Nah seperti itu. Jadi intinya, tapi saya udah nyicil berapa tahun kok bunganya pokoknya kurang sedikit sekali gitu. Dan kalau saya lihat-lihat, kalau saya hitung antara cicilan saya dengan ini itu udah cukup banyak gitu sob. Udah hampir 60%-nya gitu. Saya mau bayar 40%-nya aja. Lagian lah situasi sulit sebelum Covid waktu itu. Itu dia gebrak saya langsung sob. Saya ada videonya, cuman saya nggak mau, kalau saya polisi kan bisa aja ya, karena saya di kantor saya kan ada CCTV itu. Dan saya buatin video, ini orang marah, dia nantang ini. Di situ hubungan saya nggak bagus, dan saya menolak untuk takut. Dia sebenarnya nakut-nakutin gitu. Dipikir ya kita pengusaha kecil-kecil ya, namanya saya ini orang kecil ya, tapi pengusaha kecil-kecil ya saya kepalanya gitu, pimpinannya, CEO-nya gitu. Saya ada beberapa usaha, ya udah dia biar gimana pun dia ngerasa dia pejabat hebat ya nggak apa-apa gitu. Padahal dia seorang muslim gitu. Dia ngomong seperti itu. Nah kemarin saya kirimin surat, ini judul saya menolak untuk takut. Saya mau ditakut-takutin lagi. Akhirnya kemarin saya kirim surat sesuai instruksi presiden bahwa minta relaksasi gitu, selama setahun gitu. Karena covid ini kan sulit loh. Saya gerak di bidang ini apa tuh, di bidang hotel ya. Saya pendukung hotel, saya buatin alat kitchen, alat dapur untuk hotel resort. Kan ngeri balik 90% tutup gitu. Nah saya kirimin surat dulu itu, ternyata dia datang langsung. Sekarang alhamdulillah yang datang pimpinannya. Pas pimpinannya datang itu pas sholat zuhur gitu. Nah apa yang saya lakukan ya, kalau saya biasa, saya zuhur itu saya jamaah dengan manajer saya, dengan anak buah saya. Sholatnya juga pertama sholat, kedua doa, ketiga sholat sunnah gitu, ada sunnahnya gitu. Dan waktunya cukup panjang sob. Jadi kalau saya sholat itu sampai selesai itu bisa-bisa setengah sampai 3/4 jam dulu. Karena kantor-kantor sendiri, ini sendiri dulu. Akhirnya saya tawarkan mereka untuk sholat. Pak sholat, ternyata nolak gitu. Padahal namanya Bahtiar ya, itu orang muslim padahal. Kalau saya kan saya tawarin aja, ya sholat Pak gitu. Jadi nggak mau dia. Ya udah nggak apa-apa ya, saya sholat. Mungkin dia kesal juga lihat saya sholat agak lama, tapi saya nggak mau takut gitu. Kalau coba sob ya, kalau saya layani mereka dengan kamu nggak selesai. Jadi intinya apa, mereka datang berempat berlima itu pakai mobil kayak buru-buru mau langsung ketemu, buru-buru. Padahal janji saya gitu ketemunya itu hari Kamis. Saya janji Pak kalau mau ketemu Kamis gitu.
Dia nggak dikirim hari Senin, Selasanya langsung datang gitu. Padahal kita kan ada schedule gitu. Selasa itu saya ada training Robocop gitu. Baru selesai training, mereka udah datang gitu. Jadi intinya yang membuat kita tidak ada ini, saya udah bilang Pak, saya maunya Kamis saja gitu. Karena kan banyak urusan ya, Rabu saya ada urusan, hari ini Kamis baru kosong gitu. Tapi dia seperti itu, datang gerbek soal gimana, saya santai aja gitu. Jadi penting juga kalau di kantor kita disiapin CCTV, karena kalau terjadi sesuatu kan kita bisa lihat dulu. Oke, selesai gitu ngomong, ketemu, ngobrol-ngobrol, ada nakut-nakutinnya gitu. Disangka saya gimana, segala macam-macam, mau dilelang segala macam-macam, dengan asumsi macam-macam, dengan ancaman-ancaman yang halus sebenarnya. Terus saya bilang, ini negara hukum Pak, Bapak kan lembaga negara gitu. Jadi kurangnya mereka kalau saya kirim surat nggak pernah dijawab gitu, nggak pernah dibalas. Ya nggak apa-apa, itu kemenangan saya nanti di pengadilan gitu. Dan saya juga ada bukti, saya kumpulkan terus semua bukti gitu. Jadi kalau dia nggak mau nolak instruksi presiden ya nggak apa-apa, tinggal saya tulisin surat, saya viralkan aja. Kalau ya jadi itu seperti itu. Nah setelah saya sholat selesai, saya ketemu, ngobrol segala macam-macam, ya saya buatin video seperti biasa. Ada videonya yang udah saya upload ya. Dan dia malah terakhirnya selesai itu saya minta doa, Pak selesai, insya Allah saya kooperatif orangnya. Dan saya bilang ke dia, Pak mohon maaf, saya ini urat saya udah nggak takut lagi dengan siapapun, termasuk apalagi Bapak ngancam-ngancam ini, jangan ancam saya karena saya nggak takut dengan manusia Pak. Saya takutnya hanya dengan Allah aja gitu. Jadi saya tidak takut dengan manusia, saya takutnya hanya dengan Allah. Saya menolak untuk takut gitu. Jadi kalau Bapak mau gimana, mau lakukan tindakan silakan. Saya akan lakukan pembelaan semampu saya. Ya kalau nanti susah, saya ngelakukan ini pun pembelaan bukan karena saya pengen menang, bukan gitu. Karena saya pengen selesai. Kalau nggak selesai ya udah kita selesaikan sampai akhirat gitu. Dan saya bilang saya itu maunya bebas riba Pak. Kalau bebas riba Pak Ridwan penuhi dong, lunasi cepat gitu. Iya, COVID ini gimana bisa lunasi kan? Pak Presiden aja memahami, masa nggak paham? Nggak bisa, saya ada tugasnya, ada waktunya gitu. Ya udah terserah Bapak, kalau Bapak ada waktunya monggo, tapi saya siap gitu. Dan saya jadikan, saya bilang kalau Bapak nanti saya melakukan lelang segala, saya akan somasi jadinya, somasi ke pengadilan, karena yang memutuskan itu harus dilelang kooperatif enggak itu pengadilan, bukan Bapak gitu. Kalau pengadilan nunjuk bahwa memang dilelang ya udah nggak apa-apa, saya mau bisa apa gitu. Yang penting kan saya usaha dulu gitu. Nanti kalau dilelang ternyata ini ya udah tetap saya naikin terus gitu, sampai pada titik yang luar biasa gitu. Jadi akhirnya dia mulai melunak, ya nggak apa-apa gitu. Nah terakhir setelah selesai itu saya tetap layani dengan sopan, dan saya ngomong Pak lunasi ya, kalau gitu kita doa yuk Pak, yuk Bapak kan Muslim, ya kita baca Al-Fatihah gitu. Nah gitu dong. Jadi intinya setelah itu saya malah baca Al-Fatihah saya pimpin, karena saya lihat bacaannya kurang bagus, saya yang pimpin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh dia kan buru-buru, saya pelan-pelan. Dan itu doa ya Allah. Saya doanya sob ke dia. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajawuz najasita salah. Ya Allah yang segala memudahkan ya Allah urusanku ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku ya Allah. Karena kesulitan itu datang darimu, maka mudahkanlah ya Allah. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah berkahilah aku rezeki yang halal, rezeki yang kau ridhoi ya Allah. Dan jadikanlah aku hanya takut padamu ya Allah, bukan takut pada orang itu, ancamannya atau enggak itu. Terus Allahumma inni a'udzubika minal hamni wal hazan wa na'udzubika minal azzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal buh wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal ya Allah ya Allah. Padahal saya berlindung pada hutang, pada orang-orang yang ini, saya kalau dia tahu artinya kan kongor juga gitu. Udah Muslim ngajarkan riba segala macam-macam, kita ngomong gitu gak apa-apa sob. Saya mau diterima mau enggak, saya orangnya satu arah aja. Insya Allah kalau ayat kan ditetesin ya, lama-lama juga ini. Kalau dia Muslim, seorang Muslim, mohon maaf ya, apalagi anda masih main di riba. Kalau anda Muslim lebih baik apa? Lebih baik tobat gitu. Kalau enggak ya tunggu aja waktunya. Jadi intinya itu. Terus doanya Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzirhu ya Allah, sekiranya rizkiku masih ada di langit ya Allah turunkanlah ya Allah. Waduh. Wa in kana fil ardi fa'ahrizhu ya Allah, sekiranya di dalam bumi maka keluarkanlah ya Allah. Wa in kana mu'azziru fayasiru ya Allah, sekiranya rezeki itu sulit mudahkanlah ya Allah. Wa in kana haraman fatahiru ya Allah, sekiranya rezekiku haram ya Allah maka sucikanlah ya Allah.
Wa in kana ba'idan faqrihu ya Allah, sekiranya rezekiku masih jauh dekatkanlah ya. Wah, nikmat sob. Itu doa amin. Jadi saya dengan orang Bang aja kalau Bapak muslim bukan gitu. Muslim, kita doa. Saya doa minta doa. Bareng-bareng diaminkan gitu. Kenapa? Karena memang saya niatnya menyelesaikan gitu. Dan kalau bisa saya akan usahakan, saya akan ngotot tanpa riba karena saya sebagai muslim kan wajib juga. Saya kan menjalankan undang-undang. Undang-undang kan di situ sudah ada bahwa kita menjalankan ketuhanan pertama, ketuhanan di Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa gitu. Terus yang paling ini krusial lagi bahwa kita menjalankan ibadah masing-masing gitu. Ibadah sesuai agamanya masing-masing. Menurut tuntunan saya di agama Islam, bunga bank itu riba gitu. Apalagi nih LPS gitu. LPS kan lembaga penjamin simpanan ya. Itu kan bukan ini kan lembaga negara gitu. Jadi lembaga kalau dia menerapkan seperti itu ya monggo, kayak komersial aja, kalau mau untung aja gitu. Dia ngomong segala macam-macam ya biarin aja. Yang penting kita saya ngotot. Saya sampai akhir apapun saya akan layani gitu. Tapi akhirnya itu, jadi saya menolak untuk takut. Jadi mohon maaf ya, itu jangan mudah takut dengan siapapun ya. Ini ada, saya kan lagi ngapalin Atorik ya. Itu jadi di Atorik itu ada satu ayat yang luar biasa hebatnya. Bentar ya. Innahum yakiduna kaida. Innahum sesungguhnya mereka yakiduna kaida, mereka membuat tipu daya. Kayak yakidu itu membuat tipu daya, kaida dan tipu daya lagi. Wa akidu kaida, dan aku Allah membuat tipu daya. Kaida tipu daya yang lebih jitu sob. Pamahilin, maka diberi tangguhlah kafirina, orang-orang kafir. Jadi orang kafir ditangguh sama Allah. Amhilhum, bertangguhlah mereka ruwaida, sedikit hanya sebentar itu. Jadi langsung Allah nunjukin kalau siapa orang kafir. Jadi mereka mungkin ngakuan mau tipu daya saya, mungkin di mobil mau digerebek langsung datang segala macam, apa-apa. Jadi saya sih nggak masalah karena Allah, saya ingat itu aja. Saya sampai nangis lihat baca ayat ini. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Jadi bagi orang-orang yang sering, orang-orang kafir ya, meskipun dia muslim saya bilang kafir aja gitu. Kenapa? Kalau dia mau tipu daya biarin aja. Nyusahin kita biarin. Saya nggak ini. Kenapa? Karena Allah membuat tipu daya yang lebih gitu. Saya bisa nggak bisa. Saya nggak mau bertipu daya. Jadi intinya kita tidak perlu bertipu daya gitu. Saya pasrah aja. Dan saya nggak benci dengan dia. Mudah-mudahan dia dapat hidayah ya dari Allah. Dan mudah-mudahan doain benar-benar saya bisa menyelesaikan ini. Kalau nggak selesai nggak masalah. Karena kan waktu yang akan menyelesaikan gitu. Yang paling penting adalah saya berusaha. Sorry sob ya. Meskipun menurut saya kesempatan untuk punya duit itu susah gitu, tapi saya akan berusaha terus untuk lunasi. Ada uang saya lunasi, saya minta bebas bunga dan denda karena ini riba gitu. Mau terima syukur enggak ya nggak apa-apa. Kalau mau diambil ya monggo gitu. Saya nggak ada urusan gitu. Jadi itu aja. Dan ini akan jadi pembelajaran bagi saya kalau seandainya saya memastikan masukkan hukum, saya hukum. Jadi sob, dengan bank, dengan pemerintah, dengan apapun orang yang nakut-nakuti Anda, jangan mudah untuk takut karena yang perlu ditakuti itu Allah gitu. Kalau Anda takut, baca doa ini. Allahumma kfini bihalalika an haramik, ya Allah, berkahilah kami rezeki yang halal ya Allah. Rezeki yang halal, rezeki yang berkah ya Allah. Allahumma kfini bihalalika an haramik, dan jauhkanlah dari yang haram ya Allah. Wa aghdini bifadlika amman siwak ya Allah, dan jadikanlah aku hanya takut padamu. Kalau sholat Jumat Anda baca ini 7 kali, insya Allah akan lebih mudah lagi gitu. Jadi saya doa ini saya sering lafalkan gitu. Jadi supaya saya hanya takut pada Allah, bukan pada manusia, bukan pada orang bank, pada lesi, pakai pinjol, pakai siapapun. Jadi nggak ada khawatir. So. Dan kalau Anda sering khawatir, lakukan sholat lebih banyak dan lebih lama ini. Dan saya kalau sholat apalagi sholat sunnahnya ini. Sholat sunnah, sholat subuh, tahajud itu luar biasa. Saya setengah jam sholat, dan itu saya nikmati. Dan itu akan menyebabkan otak kita jadi tenang banget ini. Apalagi kalau kita tafakur ya, kita ngerti tentang bacaannya pelan-pelan dikit-dikit. Saya belajar mengartikan sedikit-sedikit. Sob, karena saya ini bukan ustadz, kalau salah pasti banyak salah, kalau kurang pasti banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.